Selamat datang! Kali ini kita akan menelusuri kisah dua sosok luar biasa yang menjadi pelita bagi Nusantara. Yup, kita akan menyelami perjalanan hidup dua ulama paling berpengaruh dalam sejarah Islam di kepulauan ini. Syekh Abdul Rauf As-Singkili dari Aceh dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Kalimantan. Dua cahaya yang ilmunya tak lekang oleh waktu. Oke, kita mulai dari kenalan dulu ya sama dua tokoh utama kita. Di satu sisi, kita punya Syekh Abdul Rauf dari Aceh, dari ujung baratnya Nusantara, yang berkiprah di abad ke-17. Nah, selang satu abad kemudian, di jantung Kalimantan, muncul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Keduanya ini bisa dibilang adalah pilar keilmuan Islam di zaman mereka masing-masing. Nah, ini dia pertanyaan yang menarik. Apa sih yang menghubungkan dua ulama hebat ini? Mereka kan terpisah jarak yang jauh banget dan waktunya juga beda satu abad. Tapi ternyata ada benang merah yang sangat kuat dalam perjalanan hidup mereka. Kita masuk ke bagian pertama, dua pelita dari Nusantara. Di sini kita akan lihat gimana sih awal mula perjalanan mereka. Bagaimana benih-benih kehebatan itu mulai tumbuh di kampung halaman masing-masing jauh sebelum nama mereka dikenal di seluruh kepulauan. Percaya atau enggak, tanda-tanda kehebatan mereka itu udah kelihatan dari kecil. Bakat luar biasa ini jadi semacam sinyal awal dari pengaruh besar yang bakal mereka bawa nantinya. Tanda-tanda kehebatan itu muncul dengan cara yang beda-beda. Di Aceh, Syekh Abdul Rauf lahir dan besar di lingkungan yang sangat kental dengan ilmu pengetahuan. Sementara itu di Kalimantan, bakat Syekh Muhammad Arsyad justru bersinar lewat seni. Bayangin, di usia 7 tahun, tulisan kaligrafinya itu bagus banget sampai bikin Sultan Banjar, Sultan Tahlilullah terpesona. Akhirnya, beliau pun diangkat untuk belajar langsung di lingkungan istana. Selanjutnya, bagian kedua, panggilan suci meraih ilmu. Ternyata, pengakuan di kampung halaman aja nggak cukup buat mereka. Keduanya merasa terpanggil untuk mencari ilmu langsung ke pusatnya, ke Haramain. Nah, perjalanan inilah yang bakal mengubah hidup mereka dan juga sejarah Nusantara untuk selamanya. Dan perjalanan mereka ini benar-benar epik loh. Ini bukan perjalanan studi singkat kayak setahun 2 tahun. Coba bayangin, Syekh Abdul Rauf itu menghabiskan 21 tahun untuk belajar di sana. 2 dekade lebih. Sementara Syekh Muhammad Arsyad lebih lama lagi. Lebih dari 30 tahun. Hidupnya didedikasikan untuk menuntut ilmu di Haramain. Ini nunjukin dedikasi yang luar biasa banget. Selama di Makkah dan Madinah, mereka nggak buang-buang waktu. Mereka belajar dari guru-guru terbaik pada masanya. Syekh Abdul Rauf contohnya, mendalami tarekat Syatariyah dari para master seperti Ahmad Kusasi, sedangkan Syekh Muhammad Arsyad fokus menguasai fikih Syafi'i dan tasawuf dari para syekh terkemuka. Oh iya, Syekh Muhammad Arsyad itu nggak sendirian. Di sana, beliau membentuk sebuah kelompok belajar yang legendaris banget bareng 3 sahabatnya dari Palembang, Makassar, dan Jakarta. Kelompok ini sampai dikenal dengan sebutan 4 serangkai dari Tanah Jawi. Keren ya, isinya para calon intelektual hebat dari Nusantara semua. Setelah puluhan tahun belajar, akhirnya tiba momen penting. Guru besar mereka manggil mereka berempat dan bilang, ilmu kalian sudah cukup. Sekarang waktunya kalian kembali ke kampung halaman untuk menyampaikannya. Ini adalah sebuah perintah, sebuah amanah untuk pulang dan menjadi penerang bagi masyarakat mereka. Kita masuk bagian ketiga, karya agung dan dakwah. Nah, kepulangan mereka ini bukan berarti akhir dari perjalanan, tapi justru awal dari sebuah misi yang jauh lebih besar. Mereka nggak cuma mengajar, tapi juga membangun peradaban, menulis karya-karya besar, mendirikan pusat pendidikan, dan meletakkan fondasi keislaman yang efeknya masih kita rasakan sampai sekarang. Oke, kita bahas karyanya Syekh Abdul Rauf dulu ya. Karyanya yang paling fenomenal itu Turjumah Al-Mustafid. Ini jadi tonggak sejarah loh. Kenapa? Karena ini adalah kitab tafsir Al-Quran lengkap pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Ini membuat ajaran Al-Quran jadi jauh lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas saat itu. Dan produktivitas beliau itu luar biasa banget. Diperkirakan ada sekitar 21 kitab yang berhasil beliau tulis, mencakup berbagai bidang ilmu. Kemampuan intelektual inilah yang bikin beliau dipercaya jadi mufti Kesultanan Aceh di masa pemerintahan Sultanah Safiyatuddin, seorang ratu yang terkenal sangat menghormati para ulama. Sekarang kita lihat Syekh Muhammad Arsyad.
Dengan dukungan penuh dari Sultan, beliau mendirikan sebuah pusat pendidikan yang revolusioner, namanya Kampung Dalam Pagar. Yang unik di sini, para santri nggak cuma belajar agama, tapi juga dibekali keterampilan hidup, seperti bertani, supaya mereka bisa mandiri. Beliau juga yang mempelopori terbentuknya mahkamah syariah. Nah, yang menarik banget dari tabel ini adalah kita bisa lihat betapa luasnya spektrum keilmuan mereka. Dari tafsir, fikih, tasawuf, sampai akidah, keduanya menghasilkan karya-karya fundamental yang jadi rujukan utama. Misalnya, Turjuma al-Mustafid di Aceh dan Sabil al-Muhtadin di Banjar. Dua-duanya jadi pilar penting dalam literatur Islam berbahasa Melayu. Dan kita sampai di bagian terakhir, warisan yang tak lekang. Pengaruh kedua ulama ini nggak berhenti saat mereka wafat. Justru sebaliknya, warisan ilmu dan jejak perjuangan mereka terus hidup, bersinar terang melintasi zaman sampai ke hari ini. Di Aceh, Syekh Abdul Rauf begitu dihormati sampai-sampai beliau dapat julukan Tengku Syah Kuala. Nama yang sangat bermakna ini sekarang diabadikan menjadi nama salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Ini adalah bentuk penghormatan abadi atas semua jasa-jasa beliau. Dan ini nggak kalah luar biasa, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikaruniai umur yang sangat panjang, sampai 108 tahun. Usia yang panjang ini memungkinkan beliau untuk mendidik beberapa generasi murid yang kemudian menyebarkan ajaran beliau jauh melampaui Kalimantan, bahkan sampai ke Malaysia dan Brunei. Jadi kalau kita simpulkan, inilah inti dari kisah mereka. Perjalanan ribuan mil dan dedikasi puluhan tahun untuk menuntut ilmu, itu bukan untuk diri mereka sendiri. Misi utama mereka adalah membawa pulang cahaya ilmu itu untuk bisa menerangi jutaan jiwa di seluruh Nusantara. Kisah mereka ini jadi bukti nyata ya, gimana kekuatan ilmu itu bisa mengubah sebuah peradaban. Ilmu yang mereka bawa pulang benar-benar menerangi seluruh Nusantara. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita. Kalau mereka udah nyalain cahaya sebesar itu, cahaya apa nih yang bakal kita nyalakan buat sekitar kita?